Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiono, calon guru penggerak dari Kabupaten Banjarnegara, akan menyampaikan tugas 1.3.A.8 tentang koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak berkaitan dengan refleksi dan pemahaman antar modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Selanjutnya, apa yang saya pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan profil belajar Pancasila pada murid-murid saya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah saya. Yang pertama, saya memahami modul. Modul yang pertama adalah modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Serta yang ketiga adalah modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Selanjutnya, koneksi antar materi. Koneksi antar materi saya gambarkan dalam sebuah diagram. Angka 01 berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Angka 02 tentang nilai dan peran guru penggerak. Dan angka 03 berkaitan dengan visi guru penggerak. Di mana 1, 2, 3 bermuara kepada 04, yakni mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kami mengaitkan keterkaitan materi pada modul. Yang pertama, modul 1.1 dan modul 1.3 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan visi guru penggerak, di mana seorang guru penggerak harus mampu mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila dalam rumusan visi dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA. Yang kedua, keterkaitan materi pada modul 1.2 dan 1.3 tentang nilai dan peran guru penggerak dan visi guru penggerak, di mana seorang guru penggerak harus memiliki nilai guru penggerak dan mencerminkan peran guru penggerak dalam mewujudkan visi dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA. Kemudian kami simpulkan keterkaitan materi sebagai berikut, di mana modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan 1.3 visi guru penggerak, kami simpulkan seorang guru penggerak harus mampu memiliki nilai guru penggerak dan mencerminkan peran guru penggerak dalam menyusun dan melaksanakan visi dengan paradigma inquiry apresiatif untuk mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah suatu cita-cita, impian, harapan seorang guru dalam mewujudkan sekolah impian di masa yang mendatang, yang berlandaskan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Tahapan Bagja adalah sebuah alur atau kerangka perencanaan terukur, konkret, dan sistematif dalam menyusun sebuah visi. Ketiga, inquiry apresiatif atau IA. IA adalah pendekatan manajemen perubahan, kolaboratif, dan berbasis kekuatan. Yang terakhir adalah Bagja. Bagja adalah tahapan-tahapan perencanaan. Setelah mempelajari inquiry apresiatif dan tahapan Bagja, saya menyusun sebuah visi sebagai seorang guru penggerak, yakni mewujudkan generasi karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian, saya menyusun prakarsa perubahan, yakni terwujudnya karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia melalui pembiasaan positif. Dalam menyusun visi dan prakarsa perubahan, tentunya tidak lepas dari tahapan Bagja. Bagja adalah sebuah akronim yang terdiri dari 2 pertanyaan utama, 2
2. Ambil pelajaran. 3. Gali mimpi. 4. Jabarkan rencana. 5. Atur eksekusi. Langkah yang pertama adalah buat pertanyaan. Kami menyusun 2 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan siswa yang berakhlak mulia melalui pembiasaan positif? Kedua, bagaimana cara mewujudkan siswa yang berakhlak mulia melalui pembiasaan positif di sekolah? Kemudian, kami melakukan tindakan sebagai berikut. 1. Membuka dialog dengan murid, rekan guru, kepala sekolah, orang tua atau wali murid, komite sekolah, tentang terwujudnya siswa yang berakhlak mulia melalui pembiasaan positif. Kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu dengan membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mewujudkan siswa berakhlak mulia melalui pembiasaan positif di sekolah. Langkah yang kedua adalah ambil pelajaran. Yang pertama, saya menyiapkan pertanyaan sebagai berikut. Siapakah yang pernah berhasil mewujudkan siswa yang berakhlak mulia melalui pembiasaan positif? Kedua, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan siswa yang berakhlak mulia melalui pembiasaan positif? Ketiga, situasi apa saja yang selama ini telah mendukung terwujudnya siswa yang berakhlak mulia melalui pembiasaan positif? Dan keempat, keterampilan apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha mencapai siswa yang berakhlak mulia? Dari keempat pertanyaan tersebut, kami melakukan sebuah tindakan. Yang pertama, mencari profil sekolah yang sudah mewujudkan siswa yang berakhlak mulia melalui pembiasaan positif. Kedua, membuat daftar aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan siswa yang berakhlak mulia melalui pembiasaan positif dengan cara menggali cita-cita dan harapan murid lewat survei dan mendiskusikan dengan murid tentang kegiatan yang disukai. Yang ketiga, sistem AMO yang dilakukan oleh guru, yakni Ingarso Sung Tulodo. Guru harus menjadi teladan yang baik untuk siswanya. Keempat, melibatkan murid dalam mengintervensi kekuatan potensi yang dimilikinya. Tahapan yang ketiga adalah gali mimpi. Kami menyusun beberapa pertanyaan, di antaranya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang murid bayangkan terjadi ketika bisa mewujudkan siswa yang berakhlak mulia? Kedua, bagaimana perasaan murid dengan mewujudkan siswa yang berakhlak mulia? Tiga, apa saja hal yang baru yang bisa murid lakukan setelah mewujudkan siswa yang berakhlak mulia? Keempat, apa hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan siswa yang berakhlak mulia? Kemudian kami melakukan tindakan sebagai berikut. 1. Membuat gambaran atau narasi diri atau deskripsi sikap saat mencapai siswa yang berakhlak mulia. 2. Membuat angket yang akan diisi murid untuk mengetahui bagaimana kemungkinan positif yang akan terjadi di masa depan jika siswa yang berakhlak mulia melalui pembiasaan positif. 3. Memajangnya di kelas atau bagian sekolah, kamar, dan mengingatkan selama murid melakukan usaha-usaha melanjutkannya. 4. Membuat daftar kegiatan yang bermanfaat menjadi pemantik terwujudnya siswa yang berakhlak mulia. Langkah yang keempat adalah jabarkan rencana. Ada beberapa pertanyaan yang kami siapkan. Yang pertama, apa langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mewujudkan siswa yang berakhlak mulia? Tindakan yang kami ambil adalah membuat capaian yang realistis untuk setiap mingguannya. Pertanyaan kedua, berapa lama target untuk mewujudkan siswa yang berakhlak mulia? 1 semester. Yang ketiga, apa tindakan-tindakan untuk mendukung usaha mencapai siswa yang berakhlak mulia? Dengan menyusun aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Yang keempat, bagaimana mengukur kemajuan langkah dengan menggunakan rubrik yang berisi indikator ketercapaian. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara menyemangati usaha mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, yakni dengan mengapresiasi setiap tindakan perubahan dalam mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, melakukan dialog bersama kepala sekolah dan teman sejawat mengenai program penguatan, misalnya panen karya. Langkah yang terakhir adalah atur eksekusi.
Kami menyiapkan beberapa pertanyaan, di antaranya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau mewujudkan siswa yang berakhlak mulia? Tindakan yang kami lakukan adalah menyusun tim kerja dan diskusi tugas setiap anggota tim, baik itu kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid, dan tokoh masyarakat maupun murid itu sendiri. Yang kedua, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Tentunya seluruh warga sekolah. Yang ketiga, kapan akan dimulai kegiatan ini? Kita akan merencanakan mulai tahun ajaran baru. Yang keempat, bagaimana pencatatan kemajuan latihan mewujudkan siswa yang berakhlak mulia? Kami melakukan tindakan dengan cara melihat persentase perubahan perilaku secara periodik. Dan yang terakhir, peran apa saja yang akan saya lakukan dan saya berikan dalam mewujudkan siswa yang berakhlak mulia? Tentunya dengan memberikan keteladanan dan semangat untuk selalu membiasakan siswa untuk berakhlak mulia. Demikian koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, dan 1.3 kami sampaikan. Terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam bahagia.